sekitar tahun 81 lah. Itu ada satu kardus ditaruh di depannya sekarang Bang Muamalat lah tuh, seberangnya. Di Jakarta ya? Jakarta. Jadi pada tahun 1981 terdapat sebuah penemuan jasad yang sampai menggemparkan seluruh Indonesia. Nah, saat itu ditemukan jasad yang sudah termutilasi di Jalan Setiabudi, Jakarta. Ya, bagaimana tidak menggemparkan, konon dikatakan bahwa penemuan ini merupakan penemuan jasad korban mutilasi pertama di Indonesia. Dan kasus ini dikenal dengan nama Setiabudi 13. Nah, ada sebuah misteri besar di balik dari kasus ini, yaitu tentang siapa pelakunya dan juga siapa korban dari kasus Setiabudi 13 ini. Dan di konten kali ini kita akan membahas tentang itu dan sedikit berspekulasi tentang hal itu. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk di-like dulu videonya dan jangan lupa untuk nonton sampai akhir. Pagi hari tanggal 23 November tahun 1981, dua orang satpam dari PT Garuda Motor sedang bertugas di depan gedung kantornya. Nah, pada saat mereka bertugas di pagi hari itu, mereka tiba-tiba mencium bau busuk yang sangat menyengat. Mereka pun mencari sumber dari bau itu dan mata mereka tertuju kepada dua kotak kardus yang ada di trotoar jalan. Mereka pun langsung menghampiri dua kotak kardus tersebut untuk memeriksanya. Nah, karena mereka memiliki firasat yang buruk dan mereka tidak berani untuk membukanya, mereka pun memutuskan untuk melaporkan penemuannya itu kepada pihak kepolisian. Nah, saat itu ada seorang polisi yang sedang bertugas sedang menjaga lalu lintas jalan. Kemudian dua satpam itu pun langsung melaporkan penemuannya kepada polisi yang bertugas itu. Tapi pada saat itu karena kondisi jalan lagi rame-ramenya, sehingga mau tidak mau polisi itu menunda laporan dari kedua satpam tersebut dan ya dia belum bisa menindaklanjutinya. Tak lama kemudian datanglah dua orang pemulung yang melewati trotoar jalan itu dan mereka melihat ada kardus di sana. Ya, bagi mereka itu adalah sebuah rezeki untuk bisa mereka jual ke pengepul. Lalu para pemulung itu langsung mengambil kedua kotak kardus tersebut, tapi pada saat diangkat kok berat. Karena dirasa berat, pastinya itu ada isinya. Mereka berdua pun langsung membuka kotak kardus tersebut dan betapa kagetnya mereka saat mengetahui apa yang ada di dalamnya. Nah, kotak kardus yang pertama itu berisi kepala dan juga tulang belulang manusia. Sedangkan kotak kardus yang kedua itu berisi potongan daging dan juga organ dalam dari manusia. Karena para pemulung itu refleks dan mereka teriak karena kaget. Hal itu menyebabkan orang-orang di sekitar pada kepo dan saking hebohnya sampai membuat kerumunan. Dan polisi yang tadinya jaga lalu lintas langsung mencoba untuk menghampiri kerumunan tersebut. Nah, pada awalnya polisi itu pun tidak percaya dan dia mengatakan bahwa mungkin itu hanya daging sapi saja. Tapi setelah polisi itu mendekati kardus tersebut dan melihat dengan mata kepalanya sendiri, betapa kagetnya dia, ternyata memang itu merupakan jasad manusia yang sudah termutilasi. Lalu singkat cerita, jasad itu pun langsung dibawa ke RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, untuk dilakukan otopsi. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa penemuan ini tuh sampai menggemparkan. Bahkan saking menggemparkannya membuat semua media cetak pada saat itu memberitakan hal ini sebagai headline di koran mereka. Atau kalau misalkan bahasa sekarangnya ya bisa dibilang berita ini atau penemuan ini sangat viral. Dan ya gimana gak viral, toh ini tuh dikatakan sebagai salah satu penemuan jasad mutilasi yang pertama terjadi di Indonesia. Dan bahkan kasus ini pun dinamai Setiabudi 13 atau Pesona 13, yang dimana angka 13 ini menunjukkan jumlah potongan tubuh yang ditemukan di kasus ini. Itu ternyata potongan-potongan manusia yang dipotong menjadi 13. Jadi dulu ada istilahnya kasus Pesona 13. Kemudian jasad itu dilakukan otopsi oleh dokter forensik yang bernama Abdul Mun'im. Ini mana beliau ini merupakan ahli forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo saat itu. Sang pelaku tak hanya memotong-motong tubuh korban, tapi juga menyayat dan mengupas seluruh daging dari tulangnya. Atau istilah lainnya, korban itu diperlakukan selayaknya seperti kambing guling. Dipotong 13, tapi yang uniknya wajahnya tidak diapa-apakan. Telapak tangan masih ada, telapak kaki masih ada. Selebihnya tuh jaringan seperti kambing guling lah. Saya ratusan potong. Kemudian
paru, hati, dan limbah masih utuh. Dan beliau mengatakan dari hasil otopsinya diketahui bahwa pelakunya itu sangat sadis. Pelaku ini diketahui saat melakukan aksinya dia menggunakan sebuah gergaji besi. Hal ini berdasarkan temuan bekas gesekan pada tulang belulang. Nah, proses mutilasi ini diperkirakan berlangsung selama 3-4 jam. Dan tim forensik sepakat bahwa pelakunya itu sangat ahli. Nah, diperkirakan korban ini sudah dibunuh sekitar 2 hari sebelumnya. Korban berjenis kelamin pria dan diperkirakan berusia sekitar 18-21 tahun. Korban juga bertubuh tegak dan sedikit gemuk dan memiliki kondisi phimosis. Pihak penyidik pun tidak menemukan identitas korban dan juga pada saat dilakukan tes sidik jari itu tidak ada yang cocok. Dan selain itu penyidik juga memeriksa temuan lainnya seperti kantong plastik, koran, dan bekas bungkus buku. Yang dimana itu tuh bisa menjadi petunjuk untuk para penyidik untuk mengetahui siapa pelaku dan juga siapa identitas dari korban. Tapi dengan ditemukan banyak petunjuk, tetap saja pelakunya tidak pernah ditemukan. Tapi anehnya sidik jari ada, muka ada, tapi tidak terungkap sampai sekarang. Nah, setelah berita ini viral nih, banyak orang yang mengaku bahwa mereka kehilangan anggota keluarganya. Pihak polisi pun langsung mengundang mereka yang mengaku kehilangan itu dan memeriksanya satu persatu untuk mengecek apakah korban ini merupakan bagian dari anggota keluarganya. Hasilnya ya gak ada satupun orang yang mengaku atau mengenali korban itu. Nah, karena tidak ada yang mengenali korban, akhirnya korban ini langsung dimakamkan. Korban dimakamkan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat pada tanggal 26 November tahun 1981. Dan info tambahan guys, ternyata kasus itu tuh bukan kasus mutilasi pertama yang terjadi di Indonesia. Menurut Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Enak Markum, dalam sebuah diskusi, dia mengatakan setidaknya sudah ada sekitar 61 kasus penemuan korban mutilasi sejak tahun 1967. Kita kembali ke misteri besarnya, yaitu siapa korban dan juga pelaku dari kasus ini. Nah, untuk menjawab ini aku tidak menemukan dari sumber manapun tentang siapa korban dan juga siapa pelaku dari kasus Setiabudi 13 ini. Hampir di semua sumber yang aku baca ya pelakunya itu tidak diketahui sampai saat ini dan juga itu masih menjadi misteri. Dan oleh karena itu mari kita berasumsi tentang siapa pelaku dari kasus ini. Kita anggap ada sebuah teori yang dimana teori ini merupakan teori liar. Bagaimana kalau misalkan pelakunya itu adalah memang seorang ahli bedah? Hal ini merujuk kepada pernyataan dari para tim forensik tentang pelakunya itu dikatakan merupakan seorang yang sangat ahli. Dan bagaimana mungkin orang yang tidak paham ilmunya bisa melakukan aksi mutilasi ya serapi itu? Dan ini bisa membawa sebuah asumsi ya tidak lain pelakunya itu adalah memang seorang ahli. Atau bisa dikatakan merupakan seorang dokter bedah. Asumsi ini muncul karena di era itu di dalam dunia praktik kedokteran, konon untuk melakukan sebuah praktikum diperlukan yang namanya kadiper. Jadi kadiper itu bisa dibilang mayat asli yang dipergunakan untuk praktik kedokteran. Dan mungkin asumsinya jadi saat itu ya untuk praktikum mengebedah gitu sehingga mengambil siapapun orang secara random. Lalu orang itu dibunuh dan dimutilasi demi ya untuk praktik bedah. Mungkinkah seperti itu? Ya entahlah gitu. Atau mungkin juga sebenarnya orang itu atau yang korban itu merupakan seorang yang mohon maaf ODGJ dan dia berkeliaran di jalan dan ya dia saat itu meninggal dunia dan jasadnya itu yang masih baru ditemukan oleh dokter bedah sehingga dijadikan sebagai kadiper untuk praktikum mereka. Mungkinkah seperti itu? Ya kita tidak tahu, ini hanya sebatas asumsi liar. Atau mungkin ada asumsi lain bahwa pelakunya itu merupakan salah satu keluarga yang mengaku kehilangan anggota keluarganya. Dan pelakunya itu memang datang untuk memeriksa korbannya itu dan memastikan korbannya sudah mati sehingga dia bisa membuat alibi bahwa dia itu terbebas dari tuntutan hukum atas kejahatannya itu. Mungkinkah seperti itu? Ya mungkin saja bisa. Lantas siapakah korban dari kasus ini? Ada banyak asumsi yang bisa mengaitkan tentang siapa korban dari kasus ini. Bisa jadi korban itu ya seorang ODGJ,
Atau mungkin seorang dari desa yang dimana pada saat itu secara pencatatan sipil belum secanggih sekarang. Jadi masih banyak orang desa yang belum mempunyai KTP. Sehingga ya identitasnya pun tidak diketahui. Dan kabar tentang ini pun ya kayaknya belum nyampe sampai ke desa-desa, hanya sampai di kota-kota saja. Apakah mungkin seperti itu? Ya menurut kalian gimana guys? Kalian boleh berteori di kolom komentar juga. So, itulah kasus Februari 13 yang dimana kasus ini merupakan salah satu penemuan korban mutilasi pertama di Indonesia. Dan dibandingkan dengan kasus yang lain, kayaknya kasus ini yang paling viral. Karena selain menggemparkan, kasus ini juga banyak diselimuti oleh sebuah misteri. Tentang siapakah pelakunya tidak diketahui dan siapa korbannya juga tidak diketahui. Jadi buat teman-teman yang mungkin kalian mau berasumsi atau berteori, jangan lupa untuk ketik di kolom komentar. Dan juga aku mau tahu pendapat kalian tentang kasus yang satu ini. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ini sampai akhir. Jangan lupa kalau misalkan kalian belum like videonya, coba di like lagi. Dan kalau misalkan kalian belum subscribe, jangan lupa juga untuk di subscribe kembali. Dan juga tetap dukung channel ini, mudah-mudahan kita bisa berkembang lebih baik. Nah, kedepannya kita bisa membahas materi-materi yang ya lebih menarik untuk dibahas. So, sampai jumpa di konten selanjutnya.